Ibu Arce Tehupeori. Izin ini nggak boleh salah nyebut nama, tapi memang namanya benar-benar indah gitu, jadi benar-benar harus hati-hati ya Bu Arce. Bu Arce, banyak sekali pengaduan, ya konflik agraria terjadi gitu. Dalam pandangan Ibu, analisis Ibu seorang akademisi seperti apa? Ini. Baik, terima kasih Mas Tommy. Pertama saya melihat dari sisi falsafah tanah dulu. Falsafah tanah kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 memberikan sumber filsafat atau falsafah dari pemanfaatan tanah memberi kemakmuran sebesarnya untuk rakyat. Yang kedua, faktor-faktor mafia tanah itu sangat-sangat mencederai semangat luhur bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, semangat pemberantasan mafia tanah. Hal ini bisa terjadi kenapa? Satgas mafia tanah sudah ada, anti mafia tanah sudah ada, tetapi toh sampai detik ini pun masih berlangsung terus. Di mana kesalahannya? Maka saya melihat dari sisi hukum pertanahan itu yang namanya ajas-ajas penguasaan dan penggunaan tanah itu tidak boleh sembarangan diambil dengan pengakuan secara ilegal dan sebagainya, itu dilarang. Nah, yang terjadi pelanggaran kepada ajas-ajas penguasaan tanah. Yang ketiga, data-data tentang kepemilikan tanah sesuai dengan penelitian saya ternyata banyak sekali tidak terintegrasi. Kenapa tidak terintegrasi data-data tersebut? Inilah yang dipakai peluang untuk para mafia tanah melakukan hal-hal tersebut. Contoh kita bisa melihat Mbak dari Kalimantan, Balikpapan, Bapak dari DKI Jakarta, lalu kemudian Pak SK Budi dengan tim-timnya yang ada, anggota-anggotanya. Ini menandakan bahwa tidak terintegrasinya data-data tersebut harusnya dilihat dari sisi mana. Dalam hal misalnya dalam pengalihan tanah. Pengalihan tanah dalam bentuk bisa jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya. Ini menyangkut data harus dilihat dengan dibuat suatu roadmap. Roadmap dari peralihan hak atas tanah. Karena apa? Karena disitulah letak dari mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, lalu kemudian pajak, kantor pajak, BPN itu harus dibuat suatu sistem terintegrasi. Sehingga dapat dilihat ketika mengajukan dengan melakukan check in recheck. Apabila salah itu bisa di cross check. Nah sementara ini kalau kita lihat dari pembahasan dari kasus-kasus yang tadi disampaikan, ini ada yang putus. Oleh karena itu ekosistem dari mafia tanah itu harus diputuskan. Diputuskan dengan cara bagaimana? Dengan membuat suatu jaringan-jaringan dalam hal ini, pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan baik secara antropologi hukum maupun juga harus kepercayaan dari masyarakat ini sudah berkurang. Oleh karena itu harus dipulihkan kepercayaan itu. Dengan cara bagaimana? Tadi saya sampaikan dibuat roadmap yang tentunya mengenai sistem terintegrasi dalam hal data-data yang diperoleh itu. Sehingga kalau jaringan itu dibiarkan akan terus menerus, keran itu harus ditutup. Nah tersumbatnya itu ya harus kita, jangan dia jalan terus tapi dia harus ditutup dengan cara apa? Berbagai cara yang tadi saya mendengar dari bapak-bapak sekalian dan Ibu Elsa itu sudah begitu banyak. Tetapi kembali lagi kepada sistem yang dibuat sebegitu baik. Tetapi kalau tidak ada political will dan strong political will itu sulit. Jadi kembali lagi kepada moral. Bagaimana akuntabilitas, bagaimana transparan itu harus dibuka karena segala sistem dibuat. Tapi kembali lagi kepada yang namanya moral tersebut. Suatu penegakan hukum tidak bisa berjalan, itu salah satunya itu adalah dari aparatur itu sendiri. Oleh karena itu para pejabat baik pun itu PPAT, itu tadi benar yang disampaikan oleh Pak Irsan, PPAT juga kadang-kadang diberikan karena daerah kerjanya itu persaingan yang terjadi, sehingga bagaimana supaya untuk mendapatkan sesuatu, ya tentu akan dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang benar secara hukum. Seharusnya kan dilakukan check in recheck dulu.
Tapi kalau melihat hanya cuma dari sisi betul yang Ibu Elsa mengatakan, hanya cuma melihat dari sisi, oh oke, mungkin tidak ada tercatat di sana, oke jalan. Tapi kan harus kebenaran material harus harus diperlihatkan juga, harus ditunjukkan, harus dijalankan. Oleh karena itu, saya sepakat dengan Ibu Elsa bahwa mungkin akan dibentuk yang namanya Komisi Pemberantasan Mafia Tanah Indonesia. Dengan cara apa? Dibentuk suatu pengadilan pertanahan. Artinya di sini adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas di dalam hal pemahaman secara khusus ajas-ajas penguasaan tanah di Indonesia. Itu yang sering kali yang terjadi benturan-benturan. Lalu kemudian mohon izin dari kepolisian Bapak, kalau dikatakan Satgas Anti Mafia Tanah, saya dari sisi akademisi saya melihat bahwa sebaiknya anggota masyarakat itu disertakan masuk di situ, dan para akademisi mereka-mereka yang tentu tidak punya kepentingan terhadap hal-hal yang dapat merugikan dan juga memberikan keadilan bagi masyarakat, karena tanah itu memang harus berfungsi sosial dan harus memberikan keadilan bagi masyarakat, khususnya sesuai dengan falsafah tanah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1940. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bu Arce. Bu, kalau tadi Ibu kan sudah menyetujui atau sepakat dengan Bu Elsa ya, perlu dibentuk sebuah peradilan agraria. Nah, terus kalau yang katakanlah ide otentik dari Ibu tadi kan adalah bagaimana pentingnya data tanah yang terintegrasi. Saya ingin konfirmasi sekali lagi Bu, menurut Bu Arce, apakah saat ini sudah on the track? Sudah mulai atau belum? Dan apa yang Ibu sarankan ke depannya? Kalau sudah tentu tidak akan terjadi lagi mafia tanah. Yep. Justru karena belum, maka harus itu dibangun kembali lagi kepada bangkitkan kembali political will, bangkitkan semua jaringan-jaringan, aktifkan, lalu kemudian melihat kepada satu titik. Tanah itu harus untuk rakyat. Karena kembali lagi, kalau kepada pasal 30 ayat 3, ya unsurnya itu kan untuk kemakmuran rakyat. Tapi rakyat yang dimaksud siapakah ini? Hati nurani yang akan berbicara. Biar lebih clear, pihak mana Bu yang seharusnya memulai itu Bu? Kalau melihat dari pihak mana yang akan mulai, saya pikir pejabat yang ditunjuk dalam hal pengurusan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Baik, tepuk tangan Bu Arce.